Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi sama kita, saya Ferry Dan saya Aryo. Kita sekarang ada di program Kikiping. Oke, nah sekarang Kikiping berada di format yang berbeda. Karena biasanya kan kita cuman sekedar video, terus ada voice overnya. Nah untuk hari ini ada yang spesial, apa itu, Fe? Nah, hari ini kita kebetulan bisa menghadiri ke acara relaunchingnya Hyundai Creta yang baru, langsung sama peresmian dealer Hyundai-nya gitu. Jadi dealer Hyundai ya Cianjur ini memang baru banget dibuka. Jadi mereka sekaligus juga dengan peluncuran Hyundai All New Creta yang baru. Dan kita tentunya mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya ya kepada dealer Hyundai Internusa Cianjur yang sudah mengundang kita dalam acara kali ini. Nah di acara kali ini kita ditunjukkan langsung bentuk dari Hyundai Creta yang terbaru itu seperti apa, yang katanya full dirakit di Indonesia. Ya. Gitu kan? Jadi khusus untuk Hyundai Creta ini pasti unitnya ada terus karena dibuatnya di Indonesia pabriknya gitu. Jadi apa saja keunggulan-keunggulan dari mobil ini? Yuk kita masuk aja. Let's go. Oke guys, jadi ini dia adalah Hyundai All New Creta yang ada di dealernya Hyundai Internusa Cianjur. Dimana yang ada di video kali ini adalah tipe Trend. Tipe Trend ini adalah tipe yang menengah mungkin, karena di Hyundai Creta ini sendiri ada 4 tipe, yaitu tipe Prime, tipe Stylish, tipe Trend, dan tipe standarnya itu apa, gue lupa lagi namanya, nanti mungkin bisa dicek ya di bawah ini. Nah ini adalah salah satu mobil Hyundai yang diproduksi di Indonesia dan sekarang sudah bisa langsung didapatkan oleh para calon-calon customer. Dari desainnya sendiri memang terlihat sangat fresh ya, karena sebelumnya sebetulnya Hyundai Creta ini ada di Indonesia maupun juga di luar negeri, cuman dengan tampilan yang berbeda, dimana yang sangat mencolok perubahannya itu ada dari grillnya. Nah grill ini sendiri sekarang berubah, karena kalau misalnya kawan-kawan pernah melihat Hyundai Creta yang dulu itu si lampunya dengan grillnya itu terpisah, cuman sekarang ada desain terbaru di mana menyatu, terlihat menyatu, ya kan? Ya ini dinamakan adalah Jewel Grill. Kita lihat di sini, sebetulnya lampunya ada di sebelah sini. Ada 3 blok lampu di sini, termasuk juga di pinggir-pinggirnya. Tapi ketika misalnya tidak dinyalakan, maka akan terlihat menyatu dengan grillnya besar. Ada logo Hyundai yang besar sekali di sini. Tampilan rooftopnya bagus, terus juga ada LED di sini, lampu LED di sini. Ada beberapa sensor parking di bawahnya. Ini untuk di tampilan depannya saja. Dan ini terlihat sekali ada perubahan yang sangat mencolok dari Hyundai Creta di versi sebelumnya. Oke, kita sekarang pindah ke bagian bannya ya. Ini mereka pakai velg yang 17 inci. Lalu ada 5 lock nut di sini. Dan di sini warnanya ada two tone. Nah, sekarang kita bergeser dulu ke sebelah sini. Nah, kalau di sini ada wiper seperti biasa, ada 2 wiper, dan di sini ada bentuk yang unik nih. Nanti kita akan bahas di fiturnya. Lalu bisa bergeser ke sebelah sini juga. Di sini ada lampu LED untuk seperti biasa untuk sen dan yang lain-lain. Terus sudah auto ininya juga, spion. Lalu bisa geser juga ke sebelah sini. Maaf, kameramen tolong ke sebelah sini. Ya, ini handle doornya udah warnanya chrome ya. Terus di sini ada one touch lock dan ini enak banget. Lalu untuk si pilarnya ini udah menyatu dengan kaca warnanya. Terus di sini juga udah ada aksen. Ini hanya sebagai aksesoris, cuman ini ada yang kelewat nih. Kalau di tipe tertingginya di sini biasanya ada kamera untuk fitur 360, cuman di sini tidak ada. Coba kita geser dulu ke sebelah sini. Ya ini seperti biasa sama aja ya. Ini sama yang depan sama, cuman di sini tidak ada one touch lock-nya gitu. Oke, kali ini kita ada di bagian belakangnya ya. Nah, di belakangnya itu seperti biasa ada antena shark fin, lalu di sini juga ada integrated spoiler. Ini yang menambah kesan sportinya. Lalu di sini juga ada rear spoiler. Lalu ada wipernya juga. Ini ada logo Hyundai-nya bersama logo Creta. Nah, di sini ada tipenya yaitu Trend. Nah, ini yang jadi uniknya itu ada di tail wheel lamp-nya. Nah, tail lamp-nya itu di sini ada seperti menyatu, ternyata tidak. Dan di sini itu ada kombinasi antara LED dan lampu biasa gitu ya. Nah, selain itu di sini ada 1, 2, 3 parking sensor dan juga ada kamera mundur di belakang. Tersembunyi di sini nih. Nah,
Lalu ada bumper yang menambah kesan maskulinnya. Nah, penasaran sama dalamnya? Ayo kita lihat. Oke, nah sekarang kita mencoba di bagian interior dari Hyundai All New Creta ini sendiri. Sekarang dari pintunya sendiri sebetulnya untuk masuk ini pintunya terasa cukup berat, jadi kesan premiumnya itu dapat banget ya. Nah ditambah juga untuk naik ke dalam mobilnya ini sendiri cukup tinggi, jadi memang karena mungkin ini compact SUV tadi ya, jadi kesan SUV-nya terasa karena pijakan ketika kita masuk ke dalam mobil ini sendiri terasa cukup tinggi. Dan ini dia tampilan dashboard atau interior dari Hyundai Creta. Sayangnya mungkin yang kita review kali ini, yang kita dapatkan kali ini adalah tipe Trend, di mana tipe Trend ini bukan tipe tertinggi dari Hyundai Creta, karena yang namanya bukan tipe tertinggi alias tipe menengahnya itu sudah pasti ada banyak fitur dan juga keunggulan-keunggulannya yang dipotong. Salah satunya mungkin nanti bisa kita jelaskan di beberapa fitur ini. Kita lihat dulu dari posisi duduk. Untuk posisi duduk sendiri saya tingginya 170 cm. Di sini sebetulnya masih cukup nyaman untuk duduknya. Si pengaturan kursinya sayangnya untuk di tipe ini pengaturan kursinya itu masih manual, reclining dan lain-lainnya itu masih manual. Tapi sih untuk saya yang tingginya segini dengan posisi menyetir seperti ini sudah cukup nyaman sebetulnya ya. Nah ditambah kalau untuk si setirnya sendiri ini, kalau untuk tipe Trend ini dia cuman tilt saja, tidak teleskopik. Sayangnya hanya tilt saja di tipe ini. Tapi kalau misalnya dibaca dari keterangan brosurnya, kalau untuk tipe tertinggi alias tipe prime-nya itu dia sudah tilt dan juga teleskopik. Sayang banget nih kalau tipe ini cuman hanya tilt saja. Tapi sih kalau untuk tilt sendiri untuk seperti ini ya, dengan posisi pengendara seperti ini sudah ya lumayan nyaman lah. Mungkin beda lah kalau misalnya orang yang punya kustomisasi khusus untuk menggunakan atau berkendara dengan mobil itu, misalkan ada yang harus jaraknya dekat tangannya. Tapi kalau untuk saya yang tinggi 170 ini masih terbilang sangat nyaman untuk posisi berkendaranya. Sekarang juga untuk kuncinya sendiri ini kebetulan dia sudah menggunakan keyless dan juga sudah ada tombol startup engine-nya di sebelah sini. Terus juga ini untuk materialnya. Kalau untuk setirnya bentuknya seperti ini, ada badge Hyundai di tengahnya. Terus juga ini dilapisi oleh kulit. Ada beberapa tombol-tombol di sini dari kayak tombol voice command. Kemudian juga ada mode berkendara. Mode berkendara atau juga mode untuk ini ya, untuk si meter clusternya. Ada juga untuk trip dan juga untuk resetnya. Nah ini ada dua tombol yang kosong, artinya ada fitur yang dikurangi di sini biasanya. Tampilannya sayangnya untuk tipe di bawah Prime, dia itu meter clusternya itu masih manual atau analog. Bukan manual, analog ya. Jadi bentuknya analog, tidak digital. Sementara kalau untuk tipe tertingginya itu dia sudah full digital. Jadi untuk yang kita dapatkan di tipe ini hanya Prime saja. Dan juga material di dashboardnya semuanya ini sayangnya masih plastik gitu, sayang banget. Mungkin karena ini tipe menengah ya, jadi di tipe Trendnya nggak tahu kalau di tipe Prime-nya apakah dia sudah menggunakan bahan soft touch atau tidak. Tapi sayang banget kalau misalnya di tipe ini dikasih bentuk material seperti ini, material keras ya, plastik ini. Jadi kesan mewahnya agak sedikit berkurang, ditambah dengan warnanya yang ini full black gitu, full black. Jadi kesannya agak sedikit mengurangi apa ya, eksklusivitas dia gitu kan, kesan mewahnya itu agak sedikit berkurang. Kita lihat ke konsol tengahnya. Di konsol tengah ada layar yang lumayan gede, ini katanya touchscreen. Ini kuncinya kemana? Saya nggak dikasih kunci ini. Nanti kita akan coba kalau misalnya ada, kita bisa nyalakan, tapi katanya ini layar sentuh. Dan tapi yang saya suka adalah mereka walaupun misalnya ini si layarnya layar sentuh, tapi masih ada tombol-tombol fisik seperti ini ya, masih ada tombol fisik seperti ini, putaran-putaran seperti ini yang membuat kita juga sedikit lebih nyaman. Untuk kalau saya sih lebih nyamannya kalau ada tombol fisik walaupun misalnya touchscreen, karena kalau full touchscreen itu agak-agak saya kurang suka, seperti misalnya di tipe-tipe mobil-mobil Eropa gitu yang sudah full touchscreen itu nggak terlalu nyaman. AC-nya masih single zone sebetulnya, tapi sudah pengaturannya masih udah tampilannya sudah digital, walaupun misalnya masih ada tombol manual seperti tombol analog seperti ini, dan ini cukup memudahkan sebetulnya tombol-tombol analog seperti ini. Lalu tombol hazardnya di sebelah sini. Ini persnelingnya jenis Matic ya, ada 6 percepatan bentuknya seperti ini, tapi juga ada yang manualnya sebetulnya. Dan manual itu kalau nggak salah di tipe terendah kalau saya tidak salah, sayangnya adalah
Katanya kalau untuk tipe manual itu banyak fitur-fitur juga yang dipotong. Jadi kalau misalnya kamu pengen kaya fitur, kayaknya lebih baik pilih yang Matic saja. Dalam sini ada wireless charging dan juga ada 2 slot USB sama 1 power socket dengan daya 12 volt. Kita lihat ke bawah sini lagi, ini untuk rem tangannya sudah elektrik. Ada auto hold juga, ada cup holder di sini, ada sedikit ruang juga di sini. Lalu ini untuk armrestnya, bahannya sudah kulit, bagus ya armrestnya. Cuman kalau untuk saya sendiri misalnya berkendara menggunakan armrest ini, sayangnya dia tidak bisa digeser ke depan nih armrestnya nih. Jadi nggak bisa terlalu ke depan. Kalau misalnya bisa digeser ke depan, enak nih. Jadi untuk memegang setirnya sambil santai gitu kan, bisa enak. Untuk door trimnya di sini juga sama, bahan material plastik semua, tapi ada 1 sentuhan soft touch di sini, jadi ya masih oke lah, masih ada di sini. Kalau misalnya kita sambil berkendara sambil santai gitu ya. Central lock di sini ada pengaturan juga untuk spionnya, karena dia sudah elektrik, udah full elektrik spionnya. Kemudian juga central lock dan juga untuk power window-nya di sini juga sudah ada tombolnya, tidak ada aneh-aneh sih. Speaker di sebelah sini, ada juga untuk cup holdernya di sini. Ya cuman itu aja kekurangannya, adalah ini materialnya plastik semua di tipe ini ya, materialnya plastik semua. Untuk glove boxnya sendiri, ini adalah cool glove box. Ini lumayan cukup besar walaupun belum soft opening, tapi lumayan besar, dan katanya di sini kita bisa nyimpan makanan dan minuman supaya tetap segar. Itu salah satu keunggulan fiturnya. Di dalamnya ada sun visornya, bentuknya ada kaca, cuman nggak ada lampunya. Ada card holdernya di sini. Ya udah. Kalau untuk di kursi penumpangnya juga sama, tidak ada yang aneh-aneh. Ada lampu di sini walaupun masih bohlam. Lampunya di sebelah sini, ini sebetulnya ada kayak bentuk-bentuk ini, itu sebetulnya adalah sensor. Itu ada sensor-sensor fitur-fitur yang baru dari Hyundai, yaitu ada line keeping assist, kemudian juga line, apalagi ada istilah-istilahnya, ada banyak di situ. Nanti kita tunjukkan ketika test drive aja ya, jadi biar lebih kelihatan seperti apa nanti. Untuk pintu belakang sama ya, masih terkesan sedikit berat, jadi kesan mewahnya ada. Ya, kursinya masih diplastikin karena ini masih sangat baru si unitnya. Nah, mungkin bisa dilihat sedikit untuk stitch dari si kursinya ini, dia ada jahitan-jahitan seperti ini, terlihat cukup elegan. Jadi nggak kosong-kosong banget, walaupun bahannya juga ini kayaknya kulit sintetis ya. Bahan-bahannya ada 3 kursi penumpang di belakang. Untuk legroom, ini posisi saya berkendara legroomnya ini lumayan cukup, masih banyak, ada sekitar 6 jari yang bisa, katanya kita bisa rebahan sedikit mungkin ke dalam sini kalau posisi pengendara tidak terlalu ke belakang. Posisi rebahannya juga cukup santai sih kalau untuk melakukan perjalanan jauh ya. Dan untuk di tengahnya ini gundukannya itu nggak terlalu gede, jadi kita kalau misalnya mau duduk di tengah-tengah juga masih cukup nyaman sih. Ada 3 headrest di belakangnya, nanti mungkin bisa dilihat di tipe yang lebih jelasnya. Ini kita kayaknya nggak boleh dibuka dulu deh ya, nanti dimarahin sama yang punyanya. Oke, ada 3 titik juga untuk seat beltnya. Headroomnya juga sangat lega, ada lampu di sini. Terus salah satu keunggulan fiturnya adalah si Hyundai Creta ini dia punya air purifier atau juga untuk menjernihkan udara di dalam mobil. Itu tepatnya ada di sebelah sini, di bawah armrest ya. Nah, ini ada air purifiernya, termasuk juga AC, ada USB slot di sini, termasuk juga ada sedikit pocketnya di sini. Ini juga termasuk untuk wireless charging juga kalau nggak salah. Di sini wireless charging. Ya, di kursi belakang sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Jadi masih seperti biasa aja, dan kursinya juga cukup empuk kata saya. Cuman yang di tengah agak sedikit keras sedikit sih. Ada armrest juga di dalam sini, cuman masih diplastikin. Nanti deh kita liatinnya di ketika kita test ride juga. Jadi mungkin bisa kelihatan kalau di sini masih dibungkus semuanya. Jadi kita belum diperbolehkan untuk buka, belum boleh diperbolehkan untuk unboxing. Kita lihat ke baris paling belakang. Oke, untuk di belakangnya tombolnya ada di sebelah sini untuk membuka tailgate-nya. Sayangnya belum elektrik ya, jadi kita masih manual harus bukanya. Lumayan cukup lega sih sebetulnya untuk sekelas compact SUV, leganya ada segini. Dan ini juga ininya rata, jadi kalau kita mau misalnya mau masukin barang ke dalam mobil juga tidak terlalu berat, tidak terlalu susah, jadi harus ngangkat banget ke sini karena kan kadang-kadang ada yang ke bawah lagi. Ini juga sudah dilapis bludru. Ruangannya sebetulnya ini kursi bisa diatur kalau misalnya kita butuh ruangan lebih lega lagi. Ada
ban serepnya di dalam sini kita bisa buka, ada beberapa karpet dan juga jaring-jaringnya kalau misalnya kita mau masukin barang ke sini. Di sini ada lampunya, ada lampu di sebelah sini. Well, itu mungkin untuk belakangnya kalau misalnya dihitung itu mungkin ini cukup untuk 2 koper besar sama 4 koper kecil kayaknya. 2 koper besar sama 4 koper kecil cukup untuk dimasukin ke sini. Ya, kita tutup lagi. Nggak ada, lupa. Oke, kali ini kita dapat kesempatan buat test drive mobilnya Hyundai Creta ya. Bisa dibantu juga sama Kang siapa? Syam. Oh, siap. Nanti Kang Syam akan menjelaskan juga di dalam juga fitur-fitur apa aja yang ada di Hyundai Creta yang tipe apa ini, Kang? Tapi aktif, oke. Mau tahu keseruannya? Ayo, let's go. Kesan pertama saat mencoba Hyundai Creta ini adalah nyaman. Kaki-kaki yang empuk membuat mobil ini sangat cocok dengan kondisi jalanan di Indonesia, terutama di Cianjur. Fitur yang disajikan pun ini sangat mudah untuk pengemudi. Semua bisa dilakukan dalam satu genggaman setir. Dalam tipe aktif ini, takometernya itu belum full digital, namun di tipe tertingginya semuanya sudah digital. Nah, jika boleh berkata nih, saya bisa bilang mobil ini mewah di kelasnya. Dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan terdepan yang akan bekerja secara signifikan dalam mendukung pelanggan untuk mengemudi dengan lebih aman. Seperti Hill Start Assist Control atau HAC, ini yang akan membantu mencegah mobil bergerak mundur tanpa disengaja saat posisi mobil berhenti di kondisi tanjakan. Ada juga Emergency Stop Signal atau ESS. Ada juga Hyundai Smart Sense, sistem bantuan pengemudi mutakhir dari Hyundai yang diciptakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan dalam berkendara. Ada juga Forward Collision Avoidance Assist atau FCA, sebuah sistem yang secara otomatis memperingatkan potensi resiko tabrakan dari depan. Ada pula Lane Keeping dan Lane Following Assist, LKA dan LFA. Ini keduanya akan membantu mobil tetap berada di dalam marka jalan melalui informasi visual dan audio, serta membantu mengembalikan mobil ke posisi ideal apabila keluar dari jalur mereka. Blind Spot Collision Avoidance Assist yang mendeteksi dan memantau kendaraan yang datang dari belakang untuk membantu menghindari potensi tabrakan atau tabrakan dengan mengaktifkan rem secara otomatis jika diperlukan. Lalu ada juga fitur Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist atau RCCA, yaitu fitur yang berfungsi saat mobil melakukan posisi parkir mundur, di mana sensor akan mendeteksi kendaraan yang mendekat dari kiri atau kanan belakang, memberikan peringatan audio dan secara otomatis mengaktifkan rem bila diperlukan. Terutama di fitur Hyundai BlueLink, sebuah inovasi connected car service dari Hyundai yang memungkinkan pelanggan untuk selalu terhubung dengan mobil mereka melalui smartphone. Karena melalui Hyundai BlueLink, pelanggan dapat memperoleh akses ke berbagai fitur canggih seperti Stolen Vehicle Notification and Stolen Vehicle Tracking yang akan beroperasi saat upaya pencurian kendaraan sedang terjadi dengan cara mengirimkan notifikasi ke smartphone pelanggan dan memungkinkan pengguna Hyundai BlueLink untuk mengidentifikasi posisi terkini dari mobil mereka. Dengan mesin bensin SmartStream 1.5L yang dilengkapi dengan sistem transmisi manual 6 percepatan serta transmisi matic 6 percepatan pula, memungkinkan mobil ini memaksimalkan efisiensi bahan bakar dan secara bersamaan memberikan pengalaman berkendara yang lebih mulus dan responsif. Kesimpulan saya, Hyundai Creta ini wajib dibeli. Kenapa? Dengan fitur yang mewah namun harga realistis membuat kalian merasa aman dan nyaman ketika memiliki Hyundai Creta ini. Oke Kang, ini terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mencoba unit dari Hyundai Cretanya. Nanti siapa tahu dari kalian yang pengen berminat untuk mengunjungi dealer Hyundai Internusa ya, Hyundai Internusa Cianjur, bisa datang langsung aja ke sini di Jalan Raya Bandung nomor 115. Oke, nanti kontak personnya saya tulis di bawah ya nanti. Oke. Sekarang kita lanjut dulu ke dalam. Oke guys, tadi kalian sudah melihat kan bagaimana kita mereview Hyundai Creta ini. Nah, makanya jangan lupa untuk info-info berikutnya di program Keeping bisa dicek langsung di YouTube-nya di Cianjur Today. Oke, kebetulan Pak Rio sudah duluan. Saya Ferry pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.